Maksudnya si Lipia itu, kamu mintain duit lagi? Iyalah, siapa lagi? Dia itu gampang banget dimanfaatin. Polos atau bego yang nggak tahu deh. Tinggal pasang muka panik, terus bilang dompet ketinggalan di laci, atau bilang aplikasi bank lagi error. Dia langsung percaya gitu aja. Langsung ngeluarin kartu dan bayar semua tagihannya tanpa banyak tanya. Lumayan banget kan? Aku bisa makan mewah setiap hari, dapat foto bagus buat konten, tapi dompet sendiri tetap tebel. Tapi apa dia nggak cukup? Lipia, aduh, kebetulan banget ketemu di sini. Dari tadi aku mau nyari kamu ke ruangan sebelah, tapi kerjaan lagi numpuk banget. Sally, ada apa? Ini aku baru mau naruh laporan ke meja bos. Ada yang bisa aku bantu? Bukan soal kerjaan kok. Ini nanti siang kita makan bareng yuk. Kebetulan ada kafe baru yang baru buka minggu ini. Tempatnya lucu banget, estetik dan menunya kayaknya enak-enak semua. Aku lihat di medsos lagi viral banget sekarang. Oh iya, kafe yang deket persimpangan jalan itu ya? Aku juga sempet lihat sekilas sih kemarin pas lewat. Nah, bener yang itu. Kamu harus ikut pokoknya. Kita harus penyegaran tahu. Masa setiap hari makan di kantin bawah terus? Sekali-kali kita obrolin hal lain di luar kerjaan biar gak stres. Gimana? Mau ya? Boleh juga sih, kebetulan aku juga lagi bosan sama menu kantin. Nanti jam istirahat langsung jalan aja ya. Sip, janji ya. Pokoknya langsung ketemu di parkiran begitu bel berbunyi. Sebentar ya Lia, jangan disentuh dulu makanannya. Cahayanya lagi bagus banget nih dari jendela sebelah kanan. Nah, tahan posisi sendoknya kayak gitu. Oke, 1, 2, 3, bagus. Udah selesai fotonya. Ini supnya kayaknya udah mulai dingin, Sel. Udah kok, udah dapet banyak yang bagus. Wah, rasanya emang beda ya. Kalau makan di tempat mahal kayak gini, enak banget. Kamu cobain deh dagingnya, lembut banget. Iya, lumayan enak sih, tapi harganya emang agak lumayan juga ya untuk ukuran makan siang biasa. Aduh, ya ampun Lipia, seriusan ini kok bisa sih? Ada apa, Sel? Ada yang salah sama tagihannya? Bukan tagihannya, aduh, dompet aku ketinggalan di laci meja kantor. Tadi kan aku buru-buru banget pas kamu ajak jalan dari parkiran. Mana semua kartu dan uang tunai ada di situ semua. Sumpah aku ceroboh banget hari ini. Oh gitu, ya udah pakai kartu aku aja dulu buat bayar semuanya. Gak usah panik. Aduh Livia, kamu penyelamat aku banget. Makasih banyak ya. Aku bener-bener gak enak hati nih. Nanti begitu sampai kantor, aku langsung ganti uangnya. Janji deh. Iya, santai aja. Sally, foto-foto yang tadi siang jadi diunggah. Bagus-bagus kan hasilnya? Bagus kok. Nih, lagi aku edit dikit biar warnanya lebih keluar. Nih, ikut aku di medsos kan. Cerewet banget kalau soal kualitas foto. Oh iya sih, ngomong-ngomong, soal yang tadi kamu udah sempet cek laci mejamu, dompetmu beneran ada di situ kan? Itu, iya ada kok di laci paling bawah, ketutupan berkas-berkas. Tapi aduh, M-banking aku mendadak lemot banget sore ini. Kayaknya servernya lagi bermasalah deh dari pusat. Oh ya sudah, besok-besok juga nggak apa-apa kok. Nah itu mobil pesanan aku udah datang. Pas banget, aku duluan ya Livia. Kamu hati-hati pulangnya, sampai ketemu besok di kantor. Mbak Koko, abis nganterin pesanan ya? Iya nih, oh iya, kamu mau pulang? Ayo bareng aja, mumpung lewat rumah kamu. Di situ ada basreng dan keripik kaca. Kalau kamu mau, makan aja. Wah, tahu aja nih Mbak, kalau saya sedikit lapar, makan ini buat ganjil perut.
Iya, kamu benar. Basreng dan keripik kaca ini bisa buat pengganjal perut. Kamu kalau mau lagi bisa beli online. Belinya tinggal tap gambar di layar ya. Ada keranjang kuningnya kok. Asik, bisa buat stok di rumah nih. Ayo Mbak, kita jalan. Pagi Sally, wah gaya banget nih pagi-pagi, tas baru lagi ya. Roni, biasa aja kok. Ini cuma hadiah kecil buat diri sendiri. Kita kan kerja keras sebulan penuh. Masa nggak boleh manjain diri sendiri sekali? Tapi serius deh Sel, aku perhatiin di media sosial kamu akhir-akhir ini kamu sering banget makan di restoran bintang 5 sama kafe-kafe mahal. Kemarin siang aja kafenya mewah banget kan? Oh, yang kemarin itu. Iya, makanannya emang lumayan sih. Ya, begitulah kalau kita pinter atur keuangan dan selalu fokus kerja keras, hasilnya pasti kelihatan. Gaya hidup itu kan cerminan dari usaha kita sendiri. Hebat banget ya, padahal gaji kita kan gak jauh beda, tapi kamu bisa sering-sering makan mewah kayak gitu. Rahasianya apa sih? Rahasianya, manajemen diri aja yang bagus. Gak semua orang bisa punya selera tinggi dan tahu cara menikmati hidup dengan layak sih. Aduh, kenyang banget. Sushi di sini emang gak pernah gagal ya. Potongan ikannya tebal, seger lagi. Kamu suka kan Lipia? Untung tadi aku yang pilihin menunya. Iya enak kok, tapi porsinya lumayan banyak ya. Sampai hampir nggak habis tadi. Kalau di tempat kayak gini mah harus dihabisin. Sayang banget kalau sisa. Sebentar ya. Aku mau panggil pelayannya dulu buat minta totalan. Mas, minta tagihannya ya. Meja nomor 4. Nah, totalnya lumayan juga nih. Yuk, kita bagi 2. Bentar deh. Aduh, kamu muter-muter terus sih. Ya ampun, jangan sekarang dong. Kenapa lagi Sel? HP-nya error. Ini loh, aplikasi bank aku mendadak putih semua layarnya. Pas mau masukin PIN, malah keluar tulisan koneksi gagal. Padahal sinyal HP aku penuh banget ini. Duh, sial banget kayaknya server bank dari pusat lagi gangguan total deh malam ini. Mana aku nggak bawa uang tunai sama sekali lagi. Oh gitu, jadi nggak bisa transfer sekarang ya? Iya, bener-bener nggak bisa dibuka sama sekali ini aplikasinya. Sumpah, aku jadi nggak enak banget sama kamu Livia. Kok pas kita lagi makan bareng, rekening aku selalu bermasalah terus ya? Aneh banget. Bisa minta tolongin dulu nggak pakai kartu kamu? Besok pagi begitu sistemnya udah bener, aku janji langsung transfer ke rekening kamu. Double malah kalau perlu. Ya sudah, biar aku yang bayar semuanya, nggak usah dipikirin buat malam ini. Aduh Lipia, kamu emang sahabat paling pengertian deh. Makasih banyak ya, untung ada kamu. Iya seriusan, baru aja tadi siang makan enak lagi. Tenang aja, dompet aku aman. Duit di rekening juga nggak berkurang sepeser pun. Kan ada donatur tetap. Maksudnya si lipnya itu, kamu mintain duit lagi? Iyalah, siapa lagi? Dia itu gampang banget dimanfaatin. Polos atau bego yang nggak tahu deh. Tinggal pasang muka panik, terus bilang dompet ketinggalan di laci, atau bilang aplikasi bank lagi error. Dia langsung percaya gitu aja. Langsung ngeluarin kartu dan bayar semua tagihannya tanpa banyak tanya. Lumayan banget kan, aku bisa makan mewah setiap hari, dapat foto bagus buat konten, tapi dompet sendiri tetap tebel. HP apa dia nggak curiga? Masa error terus-terusan? Wah, gak bakal, dia kan anak orang kaya. Duit segitu mah gak ada artinya buat dia. Yang penting gengsi aku di medsos tetap terjaga, kelihatan sukses dan mandiri. Lagian salah sendiri dia terlalu baik. Ya udah, aku manfaatin aja sekalian. Udah dulu ya, aku mau pesen taksi dulu nih.
Olivia, ternyata kamu di sini. Dari tadi aku nyariin ke kubikel kamu. Kata anak-anak kamu lagi nyari angin di atas. Pantasan aja gak ketemu. Sally, iya di dalam gerah banget. Jadi aku kesini sebentar. Ada apa? Ini loh, lihat deh. Hari ini ada kafe mewah yang baru banget buka di pusat kota. Konsepnya ala-ala Eropa gitu. Terus menu-menunya premium banget. Ada stik daging wagyu yang lagi viral. Mumpung jam istirahatnya baru mulai, kita kesana yuk sekarang. Oh, tempat baru lagi. Kamu nggak bosan makan di tempat mahal terus? Mana ada bosennya. Buat hal kayak gini kan sekalian buat konten, Livia. Pengikut aku di medsos udah nungguin aku kasih ulasan tempat ini tahu. Kamu juga pasti suka sama tempatnya. Nyaman banget buat ngobrol. Gimana? Kita langsung jalan sekarang pakai mobil kamu ya biar cepat. Boleh, kebetulan aku juga lagi pengen makan steak hari ini. Yuk, kita ke sana. Nah, gitu dong. Yuk, buruan sebelum kafenya makin rame. Wah, gila. Ini tempatnya jauh lebih bagus daripada yang di foto. Livia, lihat lampu gantungnya. Estetik banget. Aku mau cari meja yang deket jendela kaca sana ya, biar dapat pencahayaan yang alami buat video. Kamu duluan aja ke sana. Aku mau rekam suasana pintu masuknya bentar. Ya sudah, kamu cari meja duluan. Aku mau ke toilet sebentar sekalian lewat depan. Mbak, permisi. Saya mau pesen tempat untuk meja nomor 5 yang deket jendela ujung sana. Baik kak, silakan. Mau langsung pesan menunya atau nanti? Nanti kami pesen dari meja, tapi saya mau minta tolong satu hal yang penting banget. Nanti saat kami selesai makan, tolong nota pesanan meja nomor 5 dipisah ya mbak. Jangan digabung jadi satu tagihan. Oh, baik kak. Berarti tagihannya dipisah per orang sesuai pesanan masing-masing ya? Iya betul sekali, jadi saya hanya akan membayar apa yang saya pesan sendiri. Dan teman saya itu akan membayar apa yang dia pesan sendiri. Tolong pastikan jangan sampai salah ya mbak. Baik kak, datanya sudah saya catat di sistem untuk meja nomor 5. Nanti tagihannya akan kami pisah saat pembayaran. Terima kasih banyak mbak. Aduh, kenyang banget Livia. Steak wagyu di sini bener-bener juara, nggak bohong. Potongan dagingnya juga meleleh banget di mulut. Tadi kamu lihat kan video pas aku potong dagingnya? Pasti dapet banyak suka nih kalau diunggah nanti malam. Iya aku lihat, kamu kelihatan seneng banget hari ini Sel. Pastilah, tempatnya mewah begini, makanannya enak. Oh iya, habis ini nemenin aku ke toko sebelah yuk. Aku mau lihat-lihat sepatu baru yang... Sel, maaf banget ya, kayaknya aku nggak bisa nemenin kamu lagi habis ini. Aku harus balik ke kantor duluan sekarang. Kok buru-buru banget? Jam istirahatnya kan masih ada setengah jam lagi, Livia. Biasanya juga kita santai-santai dulu. Barusan sekretaris bos kirim pesan ada berkas laporan uang yang harus direvisi sekarang juga sebelum rapat jam 1 nanti. Jadi aku harus jalan duluan biar nggak telat. Oh gitu ya. Ya udah deh, panggil pelayanannya dulu aja kalau gitu, biar ditotalin semuanya sekarang. Nggak usah Sel, tadi sebelum ke toilet kan aku udah mampir ke kasir. Aku udah bayar semua makanan dan minuman yang pesen tadi kok. Semuanya udah beres untuk bagian aku. Kok dipisah pembayarannya? Livia, tunggu dulu. Kamu kan tahu kalau maksud aku, dompet aku. Dompet kamu kenapa Sel? Ketinggalan lagi di laci kantor? Atau aplikasi bank kamu tiba-tiba error lagi di pusat kayak kemarin-kemarin? Gak apa-apa kok, sekarang zaman udah canggih, bisa pakai cara lain. Kamu urus aja dulu ya sendiri di kasir. Aku duluan Sel, semangat ya. Mbak, itu tagihan untuk meja nomor 5 atas nama Sally berapa ya semuanya? Untuk meja nomor 5, karena pesanannya teman kakak sudah dibayar masing-masing, jadi sisa tagihan khusus makanan dan minuman yang kakak pesan sendiri totalnya jadi Rp1.500.000 kak.
1.500.000. Mbak, nggak salah hitung. Aku uang tunai, aku cuma ada 100.000 di tas. Rekening bank aku juga saldonya nggak cukup kalau sebanyak itu. Kami sudah menghitung sesuai pesanan yang kakak makan tadi, Kak. Ada steak wagyu premium, hidangan penutup, dan minuman khusus. Jadi totalnya memang segitu. Kakak bisa bayar pakai kartu kredit atau debit lainnya. Gak ada, Mbak, nggak bisa. Tolong dong, boleh nggak aku tinggalin kartu identitas dulu? Besok atau sore nanti aku pasti balik lagi buat ngelunasin semuanya, sumpah. Maaf kak, peraturan di kafe kami tidak menerima jaminan kartu identitas untuk tagihan sebesar ini. Karena kakak tidak bisa melunasi sekarang, terpaksa HP dan tas bermerek yang kakak bawa ini kami tahan dulu di kantor sebagai jaminan sampai ada keluarga atau teman kakak yang datang ke sini membawa uang tunai untuk melunasi seluruhnya. Mas, tolong jangan. HP aku di dalam sana ada semua kerjaan dan akun aku. Malu banget kalau sampai disita begini. Ran, lihat deh itu si Sally kan, kok sampai nangis-nangis di kasir gitu? Katanya kayak ada manajer keuangan mandiri di medsos. Masa bayar makan sendiri gak mampu? Wah iya benar, ternyata selama ini cuma gaya-gayaan doang. Kasihan banget, ketahuan deh belangnya sekarang. Kenapa nasib aku harus jadi begini? Malu banget sumpah. Tadi Dita sama Roni pasti langsung sebarin cerita ini ke semua orang di kantor. Mana dompet sama HP disita. Aku harus pulang jalan kaki sejauh ini karena nggak punya ongkos sama sekali. Ya ampun, jangan hujan dulu. Aku nggak punya payung, nggak ada tempat berteduh. Tolonglah, kenapa sial banget hari ini? Tolongin aku, sakit banget, bau. Aduh Gusti, bau apa ini? Kok busuk banget kayak bangkai? Jangan dekat-dekat dulu, itu kabelnya masih membahayakan. Iya, habis banget baunya mbak. Makanya kalau jalan hati-hati. Itu bajunya modis tapi kok baunya kayak limbah pasar begini sih. Cari bantuan medis aja, jangan kita yang angkat. Baunya nggak tahan. Lihat silaturahmi medsos kita sekarang kayaknya udah berubah drastis ya sejak kejadian di kafe itu. Nggak ada lagi tuh tas-tas pamer. Iya, kapok kayaknya. Lagian siapa suruh hidup pakai hasil manfaatin orang lain. Sekarang nggak bakal ada lagi yang mau ketipu sama modal tampang palsunya dia. Livia, permisi, boleh aku minta waktunya sebentar banget? Sally, iya ada apa? Ada pekerjaan yang butuh bantuan aku. Ini Livia, di dalam sini ada uang cicilan pertama buat ganti semua uang makan yang pernah kamu bayarin dulu. Aku udah hitung semuanya dari nota-nota lama. Aku tahu ini belum bisa melunasi semuanya langsung, tapi aku janji bakal cicil terus setiap bulan sampai lunas. Oh, uang yang dulu itu ya? Sebenarnya kamu nggak perlu buru-buru ini, Sel. Enggak, Livia, aku harus lakuin ini. Aku benar-benar mau minta maaf atas semua kebohongan aku selama ini, atas cara aku yang jahat banget karena udah manfaatin kebaikan kamu demi gengsi palsu aku. Aku benar-benar menyesal, Livia. Kejadian kemarin itu udah sadarin aku kalau kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Uang ini aku terima ya, Sel. Dan soal maaf kamu, iya aku udah maafin kok sejak lama. Aku juga seneng ngelihat kamu yang sekarang udah mulai berubah dan mau belajar hidup apa adanya. Semoga kedepannya semua bisa lebih baik ya buat kamu. Terima kasih banyak ya, Livia. Makasih udah mau maafin aku. Iya, sama-sama. Kalau begitu aku masuk ke ruangan duluan ya, Sel. Masih banyak berkas yang harus aku periksa pagi ini. Duluan ya.
Aku tahu meskipun maaf telah diberikan, hubungan persahabatan yang tulus gak akan pernah bisa kembali kayak dulu akibat kesalahan aku sendiri. Coba kalian lihat itu, yang antri masih panjang banget kayak ular naga. Orang-orang itu pada bodoh apa gimana sih? Pada nggak tahu aja kalau besok pagi bakal nongkrong dan langgaran di WC seharian. Kasian banget pada ketipu sama tampilan luarnya. Hah? Iya, asli ya. Pengen banget rasanya saya samperin itu antrian satu-satu. Mau saya bisikin ke kuping pembelinya biar pada bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kasian perut orang-orang dirusak begitu. Mana ada yang bawa anak kecil lagi tuh. Sudahlah ibu-ibu. Prit, berhenti di tempat, jangan bergerak. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Coba lihat ke bawah. Bebeknya belum pakai helm. Ini pelanggaran berat, bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Astagfirullah Pansip, ada apa lagi nih? Pagi-pagi udah heboh banget. Aduh, itu kan bebek warga yang lepas, bukan orang lagi naik motor. Mana ada sejarahnya dunia ini bebek disuruh pakai helm, Pak? Oh, jangan salah Ustadz, peraturan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Mau manusia mau hewan, kalau turun ke jalan raya kudu tertib. Coba bayangkan, kalau ada motor lewat terus kaget lihat bebek ini, bisa kecelakaan kan? Jadi menurut prosedur keamanan saya, si bebek wajib pakai pelindung kepala. Iya, saya paham maksud Pansip, baik untuk menjaga keamanan, tapi ya nggak begitu juga cara menerapkannya. Kalau bebek nggak disuruh pakai helm, nanti belinya di toko mana? Ukuran kepalanya aja nggak ada yang pas. Iya juga ya Ustaz. Baru kepikiran sama saya, mana ada tukang helm jual ukuran mikro buat unggas. Yaudah, untuk kali ini bebeknya saya lepas tanpa denda. Tapi besok-besok kalau menyeberang harus didampingi orang tuanya. Kamu ini ada aja. Daripada kamu mikirin helm buat bebek, lebih baik kamu ikut saya ke warung Buni, kita makan di sana. Wah, siap Ustaz men. Kalau urusan makan sih nomor satu, apalagi makan wonton chili oilnya Buni, paling mantap itu. Tapi ditraktir kan? Iya Pansip, saya yang traktir. Ayo harap antri yang tertib ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jangan khawatir, pasti kebagian kok. Stok wonton Bu Uni hari ini melimpah ruah. Wonton chili oil paling mantap dan paling viral sekecamatan, dijamin langsung ketagihan sampai ke ubun-ubun. Wah, Bu Uni, ini chili oilnya wangi banget ya. Merah merona begini bikin ngiler nih. Saya itu heran kok bisa ya bumbunya segurih ini. Tiap hari saya rela antri berjam-jam di bawah teriknya matahari demi makan wonton buatan Bu Uni. Jelas dong, rahasianya ada di racikan bumbu warisan yang saya ulek sendiri sampai pegel, ditambah minyak cabai premium yang melimpah. Pokoknya kalau makan wonton di sini, mantep jiwa dan nggak ada tandingannya. Betul itu Bu Uni. Kemarin sepupu saya datang ke sini dari kota, sengaja mampir ke sini karena penasaran. Kata dia rasa daging ayamnya di dalam wontonnya itu punya ciri khas yang beda banget. Kayak ada sensasi rasa yang pekat begitu loh. Rahasia dagingnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Itu ya jelas beda dong. Kan daging ayamnya dipilih dengan metode khusus yang tidak bisa dipakai orang lain. Pokoknya diproses sampai seharinya keluar semua. Udah ya, gak usah banyak tanya, yang penting rasanya enak dan bikin lagi kan. Ayo, siapa lagi yang belum pesan? Sebutin pesanannya ya.
Biarin aja di luar sana orang-orang pada ngantri dan muji-muji kalau wonton buatan saya ini enak tiada tara. Mereka mana tahu rasanya di balik dapur ini. Kalau modalnya cuma pakai daging ayam seger yang harganya makin melambung tinggi di pasar, mana bisa saya dapat untung gede dan cepat kaya. Nah, tinggal diguyur bumbu penyedap yang banyak, ditambah minyak cabai yang super pedas dan melimpah begini. Bau ayam tirennya ini langsung lenyap tak berbekas. Baunya berubah jadi warna cabai yang menggoda selera. Mantap. Pembeli zaman sekarang kan yang penting tampilannya merah merona dan rasanya pedas nampol. Masalah dagingnya udah agak layu atau bau bangkai, itu urusan belakangan. Yang penting dompet saya makin tebal tiap hari. Titik. Aku taruh dulu deh di kulkas, nanti besok tinggal aku bikin wontonnya. Assalamualaikum sore Boni. Waalaikumsalam Ustaz Ben, selamat sore. Saya lihat akhir-akhir ini warung Wuntun Ciloil milik ibu makin laris manis aja ya. Antreannya sampai meluap ke jalanan, berkah banget tampaknya. Alhamdulillah, namanya juga usaha Ustadz. Rezeki anak soleh, jualan saya selalu habis tak tersisa setiap hari. Ini saya baru aja keluar belanja bahan-bahan tambahan buat besok. Ikut senang mendengarnya Bu. Tapi ya sebagai sama warga, saya hanya ingin mengingatkan kembali dalam cek nafkah, terutama jualan makanan yang masuk ke dalam perut orang banyak. Bahannya harus benar-benar dijaga. Harus pakai bahan yang baik, yang bersih, yang halal. Dan paling utama itu kudu jujur. Jangan sampai ada hak pembeli yang dicurangi demi mengejar keuntungan semata. Sebab rezeki yang berkah itu mengalir dari kejujuran kita Bu. Aduh Ustadz Men, ini ada-ada aja ya penjelasannya. Tenang aja Ustadz, saya ini kan udah bertahun-tahun jualan, jadi ya saya paham betul masalah begitu. Saya selalu pakai bahan-bahan pilihan kok. Gak mungkin saya kasih makanan sembarangan ke pembeli setia saya. Aman semuanya, dijamin. Baguslah kalau begitu Bu. Nih saya hanya menaikkan kewajiban untuk saya mengingatkan kebaikan. Karena bagaimanapun apa yang kita tanam, itulah yang nanti akan kita tuai di kemudian hari. Ingat ya Bu, kejujuran itu modal paling utama yang tidak boleh ditawar. Iya Ustadz, terima kasih untuk nasihat dan petuahnya ya, yang sangat berharga. Saya simpan baik-baik di dalam hati. Kalau begitu saya duluan ya Ustadz, masih banyak kerjaan di dapur yang belum beres. Mari Ustadz. Tes 1 2, perhatian semuanya, tolong matikan dulu itu suara caturnya. Dengar baik-baik petuah dari saya malam ini. Aduh, Pansip, ngapain sih berdiri di atas bangku begitu? Turun Pak, nanti robot tuh bangku plastik udah lewat begitu. Tenang, saya ini seimbang. Intinya kita itu sebagai warga kampung yang teladan harus hidup jujur di segala lini. Jangan ada yang berani berbuat curang, menipu, atau membohongi sama tetangga di kampung ini. Ingat kata Ustadz Men, kejujuran itu nomor 1. Kalau ada yang ketahuan curang, awas nanti langsung berhadapan sama tongkat hansip saya ini. Aduh, pinggang saya rasanya mau copot. Tolong, ini pantat saya nyangkut dalam ember, nggak bisa keluar, sempit banget. Makanya dibilangin jangan so aksi berdiri di atas bangku reot Pansip. Lagian itu ember kosong, ngapain dipakai buat tudukan? Ini siapa sih warga yang naruh ember kosong sembarangan di sini? Bukannya langsung ditolongin, mau ketawain. Ayo coba bantu tarik badan saya. Ini embernya ikut nempel di pantat. Halah, si Uni itu baru jualan wonton begini aja, gayanya udah selangit kalau ketemu orang. Kemarin saya lewat depan warungnya, dia cuma ngangguk tipis banget ke saya.
Palingan juga ini resep wontonnya hasil nyontek dari internet atau video viral. Rasanya menurut saya sih biasa aja. Menahan pedas dari minyak cabainya doang yang kelihatan mewah. Tapi ngomong-ngomong soal warungnya Bu Uni, tahu nggak sih? Kemarin sore pas saya jalan lewat jalan tikus di belakang dapurnya, saya sempat mencium bau yang aneh banget loh. Kayak ada bau-bau bangkai atau ayam mati yang menyengat begitu. Kira-kira si Uni pakai penglaris jenis apa ya sampai bisa seramai itu? Jadi makin penasaran deh dan pengen tahu deh saya. Astagfirullahaladzim, jangan sujon dulu Bu Fitri. Nggak baik membicarakan keburukan orang lain. Itu namanya gibah dan dosanya besar sekali. Kayak saya dong, waktu naik haji tahun kemarin, pas di depan Ka'bah saya selalu berdoa khusus supaya dijauhkan dari penyakit hati dan bibir yang suka nyinyir. Tapi ya kalau dipikir-pikir, emang aneh sih warungnya Bu Uni bisa seramai itu setiap hari. Jangan-jangan emang ada sesuatu yang disembunyikan sama dia. Oh, mau si Uni pakai penglaris ke, pakai trik apa ke? Yang penting bagi saya mah gak masalah. Duit saya kan gak berseri buat beli makanan ginian tiap hari. Mau harga seperti naik juga saya tinggal bayar cash tanpa mikir. Orang kaya mah bebas loh. Halah, bergaya mampu beli wonton tiap hari. Tapi utang belanja sayur di warung depan rumah saya tuh dari bulan lalu belum dibayar-bayar ya Bu Ati. Gelang emasnya doang tuh berderet sampai siku. Tapi pas ditagih utang alasannya dompet ketinggalan melulu. Nah kan langsung kena skakmat sama Bu Fitri. Makanya Bu Ati gak usah sok pamer jadi orang kaya. Kalau modal penampilannya aja hasil dari ngutang sana sini. Malu deh. Coba lihat ya ke sebelah sana. Itu si Uni ngapain keluyuran ke belakang pasar yang dekat tempat pembuangan sampah? Mana dia bawa kantong plastik hitam gede banget lagi. Kelihatan berat banget itu. Sampai jalannya agak membungkuk gitu. Misterius banget gak sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan-jangan dugaan kemarin kita itu benar ibu-ibu. Jangan-jangan dia sengaja beli ayam tiren yang sudah dibuang atau dijual murah sama pedagang nakal. Waktu saya pergi ke Mekah dulu ya, makanan di sana itu seger-seger semua, nggak ada yang aneh atau mencurigakan begini. Jualan makanan dari bahan bangke begitu, ngeri loh, bisa jadi penyakit buat makan. Halah, kalau benar itu ayam tiren alias ayam mati kemarin, emang dasar itu si Uni mukanya tebal banget, gak punya ulat malu. Demi nyari duit haram biar cepet kaya, dia sampai tega racunin tetangga dan pembelinya sendiri. Di depan banyak orang aja mulutnya manis banget kayak kurma, tapi kelakuannya kalau di belakang busuk banget melebihi bangkai. Ih, ngeri dan menjijikan banget sih. Untung ya emas-emas yang melekat di badan saya ini asli semua, dipakai pakai duit murni dan bersih, bukan dari hasil menipu orang pakai jualan wonton ayam busuk kayak si Uni itu. Gak berkah banget ya hidupnya itu tuh pasti. Duit murni hasil dari pinjaman koperasi keliling yang mekar itu kan maksudnya Bu Ati. Alah, nggak usah sok pamer perhiasan dulu deh di depan kita. Kalau besok pagi aja mbak-mbak koperasi sudah nungguin di depan pagar rumah kamu tuh. Bayar hutang sini. Duh, kenapa harus ketemu sama Wati dan gengnya sih? Jangan sampai mereka curiga. Aduh ibu-ibu, pas banget kalian datang ke sini. Perut saya dari semalaman rasanya kayak diaduk-aduk, melilit banget ini. Ini saya baru aja keluar dari kamar mandi, bolak-balik terus sampai lemes rasanya, dengkul saya mau copot nih. Sama banget Bu Ati, saya juga ngerasa begini dari subuh tadi. Ini saya datang ke sini juga jalannya pelan-pelan karena nahan mules. Fix ini mah pasti gara-gara wonton chili oilnya si Uni yang kita makan bareng-bareng kemarin sore tuh. Gak salah lagi, adonan dagingnya beneran bermasalah. Tuh kan, apa saya bilang dari kemarin, firasat saya ini nggak pernah salah kalau soal beginian. Si Uni ini emang bener-bener keterlaluan dan zolim. Makanan gak higienis dan bau bangkai begitu tuh. Nekat banget dijual bebas. Mulut saya yang biasanya terkenal pedas gini aja kalah telak tuh sama racun di dalam wonton dia itu.
Ya Allah, saya sampai batal ikut pengajian akbar di kecamatan gara-gara diare ini. Padahal saya sudah siap-siap dari kemarin mau pakai gamis sutra baru yang saya beli pas umroh plus tahun lalu. Si Uni ini bener-bener bikin dosa besar, merugikan orang banyak cuma demi keuntungan pribadi dia sendiri. Halo ibu-ibu yang cetar membahana, saya membawakan cemilan yang paling enak dan bisa dimakan di mana aja. Ayo, siapa yang mau beli? Aduh, nggak dulu Mbak Koko, makasih. Kita semua lagi gak enak perut nih abis makan wontonnya Bu Uni. Ya ampun, kasihan banget sih kalian. Ya udah nggak apa-apa, belinya nanti aja. Bu Haji bisa beli online, belinya tinggal tap gambar di layar ya Bu. Iya Mbak Koko, nanti deh ya. Cepet sembuh ya buat kalian semua. Saya duluan ya. Coba kalian lihat itu, yang antri masih panjang banget kayak ular naga. Orang-orang itu pada bodoh apa gimana sih? Pada nggak tahu aja kalau besok pagi bakal nongkrong dan langgaran di WC seharian. Kasihan banget pada ketipu sama tampilan luarnya. Hah? Iya, asli ya. Pengen banget rasanya saya samperin itu antrian satu-satu. Mau saya bisikin ke kuping pembelinya biar pada bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kasihan perut orang-orang dirusak begitu. Mana ada yang bawa anak kecil lagi tuh. Sudahlah ibu-ibu, nggak usah disamperin. Nanti malah kita yang ribut sama si Uni. Biarkan aja hukum alam dan takdir yang bertindak. Orang yang nyari rezeki dengan cara curang dan menipu mah nggak bakal berkah hidupnya. Kita lihat aja nanti kelanjutannya bakal kayak gimana. Bener banget kata Bu Haji, mendingan kita cepat pulang ke rumah masing-masing. Saya mau buru-buru minum obat penawar racun dan istirahat. Gak level juga saya lama-lama berdiri di dekat warung penipu berbau bangkai begitu. Bikin pusing kepala saya aja deh. Ini kenapa kok mendadak gelap banget ya di luar? Perasaan baru jam 2 siang deh. Terus ini anginnya kok kencang amat ya? Pintu sama jendela dapur padahal udah saya kunci rapat-rapat tadi. Astaga! Ini apa? Kenapa ayam-ayam ini terbang? Tolong! Tolong! Siapa pun tolong! Tolong! Demi apa itu gerobaknya meledak kosong melompong begitu? Terus itu ayam apaan yang keluar dari dapurnya Bu Uni? Hah? Apaan tuh? Kok wujudnya menyeramkan begitu? Bulunya kusam, terus bau busuknya menyengat banget kayak bau bangkai. Ih, jangan-jangan ini warung terkutuk. Kabur semuanya, ayo kabur! Astagfirullah, tolong, ada ayam jadi-jadian. Jangan-jangan si Bu Uni tumbal penglaris. Lari, nanti kita semua ikut kenal kutukannya. Astagfirullahaladzim, segala bentuk kecurangan, penipuan dan kezaliman yang dilakukan kepada pembeli demi meraup keuntungan pribadi pada akhirnya tidak akan pernah mendatangkan berkah. Ingatlah, azab Allah itu sangat nyata dan seringkali dibayar tunai dunia agar menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Berhenti semuanya. Bu Uni, jangan coba-coba kabur kamu ya. Berubah jadi ayam pun tetap saya kenali. Ayo menyerah. Cepat ikut saya ke pos semuanya, jangan ada yang bergerak. Saya kepung kalian. Udah fansip cukup, jangan bikin kegaduhan lagi. Maaf Ustadz men, saya terlalu bersemangat. Soalnya agak kesel juga sama Bu Uni. Dia udah bikin banyak orang sakit perut. Dia sudah ada azabnya Pak. Jadi sekarang kita pergi aja.
Wahai warga sekalian, jadikanlah kisah ini sebagai cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Ingat baik-baik, rezeki yang halal yang didapat dengan cucuran keringat dan kejujuran itu selalu jauh lebih baik dan menenangkan hati. Jangan pernah sekali-kali kita tergoda oleh keuntungan yang besar, yang sesat, namun didapat lewat jalan pintas dan mencurangi orang lain. Karena pada akhirnya setiap penipuan pasti akan membawa akibat yang harus ditanggung oleh pelakunya sendiri. Siap Ustadz, laksanakan. Saya akan kawal ketat dari belakang demi menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Ki, Lolo, kok mendadak tanah jadi lembek dan becek begini ya? Sebentar Ustadz, sejak kapan unta milik Ustadz berubah wujud jadi pendek dan bunyinya embe begini? Aduh, astaga, muka saya kena lumpur semua. Tolong, saya kejeblos di dalam sawah. Ini kambing siapa sih kok jalannya hobi banget nyasar ke lumpur? Bu Maya tuh gampang banget dibohongin, polos orangnya, tinggal kasih alasan sedikit terus salahin si Dito, udah deh langsung beres urusannya. Ya emang sih kemarin lolos, tapi kan kamu perhatiin gak raut muka Bu Maya pas nanya masalah vas bunga yang retak itu? Dia kelihatan curiga banget sama kamu lah, tatapan matanya tuh beda, kayak gak percaya gitu. Alah, curiga doang mah gak bakal ada artinya kalau nggak ada bukti fisik lagian ya. Perlu kamu tahu, Saya sama Bapak jalan dulu ya Ella. Hari ini jadwal meeting kita berdua lumayan padat banget dari pagi sampai sore. Tolong Dito dijaga baik-baik ya, jangan sampai telat kasih makannya. Iya Bu Maya, tenang aja, pasti Ella jaga Dito dengan sepenuh hati kok. Suplemen sama vitamin Dito yang tadi pagi ibu pesen juga udah Ella siapin semua di meja makan. Nanti jam 10 pasti tak kasihin. Duh, makasih banyak ya Ella. Kamu ini emang selalu telaten dan perhatian banget dari awal kerja di sini. Saya sama Bapak benar-benar bersyukur bisa dapat pengasuh kayak kamu. Jadi tenang ninggalin rumah sama Dito kalau sama kamu. Iya betul itu Ella, jujur ya, cari pengasuhan yang benar-benar jujur, penyayang dan bisa dipercaya kayak kamu itu susah banget zaman sekarang. Tetangga sebelah aja udah gonta-ganti pengasuh 5 kali. Nanti kalau ada kebutuhan Dito atau cemilan yang habis, kamu langsung catat aja ya di buku nota, biar Bapak yang beliin pas pulang kantor nanti. Aduh, Pak Doni sama Bu Maya ini terlalu baik sama Ella, bikin Ella terharu. Ella kan cuma menjalankan tugas aja Pak. Udah jadi kewajiban Ella buat jaga Dito sebaik mungkin kayak adik sendiri. Pokoknya Bapak sama Ibu fokus kerja aja, nggak usah mikirin rumah. Amin, makasih ya Ella. Ya udah kita berangkat sekarang biar gak kena macet di tol. Dito sayang, Mama sama Papa kerja dulu ya nak. Nanti di rumah jangan nakal ya, dengerin kata Mbak Ella. Pinter-pinter ya anak Papa, titip ya Ella. Siap Pak, Bu, hati-hati di jalan ya. Semoga urusan kantornya lancar hari ini. Duh, akhirnya pergi juga tuh dua orang tua. Formalitas banget sih pakai segala pesan ini itu. Bikin capek muka aja dari pagi harus pasang senyum palsu terus. Pakai dipuji-puji segala lagi. Alah, gampang banget dibegoin. Wah, ada buah impor, kue dari bakery terkenal, jus mahal. Orang kaya mah bebas ya, kalau nggak dimakan kan mubazir. Mending aku aja yang habisin. Halo Tio, kamu lagi di mana sekarang? Bebas gak? Lagi santai di rumah nih, kenapa lah?
ke rumah majikan aku sekarang yuk. Sepi banget nih, orangnya udah pada berangkat kerja dari pagi dan paling pulangnya malam. Rumahnya luas banget kayak istana. Ah, seriusan? Nanti kalau majikan kamu mendadak pulang gimana? Aku nggak enak nih. Wah, penakut banget sih. Aman, percaya sama aku. Kak Doni sama Bu Maya itu sibuk banget, nggak bakal pulang cepet. Di dapur juga banyak makanan enak, dessert mahal, jus, pokoknya komplit. Kita bisa nonton film di TV gede di ruang tengah. Cepet kesini, aku tunggu di depan. Wah, beneran nih banyak makanan. Ya udah deh, 10 menit lagi aku nyampe sana ya. Sip, langsung masuk aja ya. Nanti pintu samping tak buka. Mbak, lapar. Makan, Mbak. Aku mau susu. Ini belum waktunya makan. Kamu diem aja ya. Mbak dulu yang makan. Nanti kalau udah selesai baru kamu yang makan. Gila ya lah, banget ini sofa. TV-nya gede banget lagi. Serasa nonton di bioskop sendiri aku. Iya kan? Apa aku bilang rumah orang kaya mah beda kelas. Makanya aku betah di sini kalau majikan lagi pada pergi. Serasa rumah milik sendiri. Tapi jujur ya, pas masuk tadi aku agak deg-degan. Kamu beneran yakin Bu Maya nggak bakal pulang mendadak? Nanti kalau ketahuan gimana? Alah, kamu ini cemas mulu dari tadi. Bu Maya sama suaminya itu kerja di kantor pusat, macetnya minta ampun. Kalaupun mau pulang, pasti telepon aku dulu buat nyiapin makan siang. Jadi tenang aja, kita bebas sampai sore. Iya sih, mana makanannya enak-enak banget lagi. Beda ya rasa makanan orang kaya. By the way, itu mah anak majikan kamu kok dibiarin main sendiri di pojokan gitu. Nggak apa-apa tuh. Biarin aja Tio, Dito tuh udah biasa main sendiri. Kalau disamperin terus malah makin manja dan rewel. Mending kita fokus nonton film aja. Jarang-jarang kan bisa pacaran santai kayak gini. Hahaha, benar juga. Ya udah tambahin dong minumannya lah. Kebetulan haus nih. Tio, ayo deketan dikit. Kena sinar matahari sorenya bagus nih. Nanti fotonya mau tak post di medsos. Biar teman-temanku pada ngira kita lagi liburan di resort mewah. Sip, ambil dari sudut kiri ya biar kelihatan kolam renangnya di belakang. Pastiin pemandangan rumah mewahnya juga ikut ke foto. Wah, keren banget serius. Kita kelihatan kayak pasangan kaya raya banget di sini. Lah, kasihan tuh si Dito. Kayaknya aus dari tadi gedor-gedor kaca sambil nangis. Aduh, Dito ini ngerusak suasana banget sih. Momen foto lagi bagus-bagus juga. Nanti aja biarin dulu. Nanti kalau dia makin kejar nangisnya terus tetangga denger gimana? Atau ntar dia lemas? Nggak bakal lemes Tio. Dia cuma cari perhatian aja itu. Kalau diturutin terus nanti ngelunjak. Udah baikan aja dulu 10 menit. Foto sekali lagi. Kamu gaya yang pose membelakangi kolam coba. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yuk foto lagi. Tio, aduh gawat banget ini suara mobilnya Bu Maya. Lampu mobilnya udah masuk ke garasi tuh. Hah? Ya ampun lah, kamu gimana sih? Bukannya kamu bilang tadi Bu Maya pulangnya malam karena ada meeting? Mana aku tahu? Kamu pikir aku yang atur jadwal meeting dia apa? Udah, jangan banyak tanya dulu, buruan sembunyi. Sembunyi di mana? Di bawah mobil, di belakang tumpukan dus. Ya jangan di garasi juga. Kalau Bu Maya turun dari mobilnya kelihatan lah. Kamu cepet keluar lewat pintu samping garasi ini, terus lari ke samping rumah, tembus ke gerbang depan. Duh, sumpah ya, jantung aku mau melompat ini. Kalau pintu sampingnya digembok dari luar gimana lah? Aku keperangkap di sini dong. Enggak digembok. Tadi cuma aku slot doang dari dalam. Tinggal kamu geser terus dorong cepet yuk. Sebelum Bu Maya matiin mesin mobilnya terus turun.
Aduh, susahnya ini slot, macet lah, tolongin. Gini aja nggak bisa. Geser ke kiri, Tio. Nah, dorong. Cepet lari. Jangan sampai ketahuan satpam komplek juga pas di luar. Iya, aku lari sekarang. Tapi kaleng minuman bekas kamu itu beresin, jangan sampai ketinggalan jejak aku. Udah urusan aku itu, mah. Kamu mending hilang dari sini sekarang. Nanti pas situasi aman baru tak hubungin lagi. Awas ya kalau aku sampai ketahuan. Tenang Ella, tenang. Pasang muka polos, pasang muka capek habis jaga anak. Astagfirullahaladzim, Ella, ini kenapa ruang tamu bisa kayak kapal pecah begini? Ini bungkus makanan siapa? Berserakan di mana-mana. Aduh, maaf banget Bu Maya. Tadi pas Ella lagi di toilet sebentar, Dito rewel banget diambil makanan di dapur terus dibawa ke sini. Terus ini lagi vas bunga keramik kesayangan saya, kenapa bisa retak begini, Ella? Kamu tahu kan ini barang antik mahal. Itu tadi Dito lari-lari aktif banget pas main robot-robotan, Bu. Nggak sengaja ketendang sama dia sampai nyenggol meja. Ella udah coba larang dan marahin Dito, tapi Ditonya malah makin rewel dan gak mau dengerin Ella. Dito kan masih 3 tahun, Ella. Tinggi dia aja nggak nyampe ke atas meja itu. Gimana ceritanya Dito bisa nyenggol vas bunga yang ditaruh di pojok meja tengah? Bu, Dito tadi manjat ke atas kursi sofa dulu, terus lompat ke meja, makanya kena pas itu, Bu. Ella, beneran gak bohong. Ya udahlah, tolong ini semua dibersihin sekarang. Saya capek baru pulang kerja. Nggak mau makin pusing lihat rumah begini. Iya, Bu Maya, siap. Sekali lagi Ella minta maaf ya, Bu. Untung aja nggak ketahuan. Bisa gawat kalau Bu Maya sampai tahu. Lah, jujur ya, dari semalam tuh aku sebenarnya masih kepikiran terus kejadian kemarin sore. Pas aku lari lewat pintu garasi, jantung aku rasanya mau copot. Kemarin itu hampir aja aku papasan muka sama majikan kamu. Kamu beneran gak ada kapok-kapoknya ya ngajak aku kesini lagi siang-siang gini? Aduh, Tio, kamu tuh jadi cowok kok penakut banget sih. Nyantai aja kali, kamu lihat sendiri kan buktinya kemarin. Bu Maya tuh gampang banget dibohongin, polos orangnya, tinggal kasih alasan sedikit, terus salahin si Dito, udah deh langsung beres urusannya. Iya emang sih kemarin lolos, tapi kan kamu perhatiin gak raut muka Bu Maya pas nanya masalah vas bunga yang retak itu? Dia kelihatan curiga banget sama kamu lah, tatapan matanya tuh beda, kayak gak percaya gitu. Alah, curiga doang mah gak bakal ada artinya kalau nggak ada bukti fisik. Lagian ya, perlu kamu tahu, Bu Maya sama suaminya itu sibuk setengah mati. Mereka butuh banget tenaga aku buat jaga si Dito. Mana berani dia pecat aku cuma gara-gara urusan pas bunga retak doang. Mau cari babysitter baru zaman sekarang kan susah. Ya tapi kan tetap aja riskan lah. Kalau tetangga samping rumah lihat aku bolak-balik ke sini gimana? Terus ngadu ke Bu Maya. Tetangga di sini mah pada sibuk sama urusan masing-masing, Tio. Pintu gerbang juga selalu tak kunci rapat kok dari dalam. Udah nggak usah ngebahas Bu Maya sama ketakutan kamu itu terus. Ngerusak suasana tahu nggak? Mending kita nikmati es sirup segar ini di taman. Kurang nyaman apa coba? Tempatnya adem, sepi, anginnya sepoi-sepoi. Iya sih, jujur enak banget emang tempatnya. Serasa lagi liburan di villa pribadi. Udah kayak rumah sendiri aja kita ya. Nah gitu dong, makanya nikmati aja fasilitas yang ada. Mumpung kita masih bisa bersantai gratis dan dimanja suasana rumah mewah ini tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Kumbang Dito lapar, Mbak Ella nggak ngasih makan. Dito pengen mama papa pulang. Hei adik manis, kok kamu main sendirian? Iya, mama papa kerja, Mbak Ella di sana. Ya ampun, kasihan banget kamu. Kamu pasti juga lapar ya? Iya Mbak, Dito lapar.
Kita masuk ke rumah Dito yuk. Terus ambil makanan buat Dito ya. Yeay, akhirnya Dito bisa makan. Tapi ada syaratnya. Kamu kasih basreng dan keripik kaca ini ke mama papa kamu. Terus bilang ke mereka kalau basreng dan keripik kaca ini bisa beli online. Belinya tinggal tap gambar di layar ya. Iya, Mbak. Wah, ruangan ini kok beda ya? Banyak barang-barang tua begini, kayak museum mini. Ini ruang koleksi majikan aku. Katanya sih banyak barang peninggalan kakeknya di sini. Jangan pegang-pegang sembarangan lah, nanti kalau rusak lagi gimana? Kamu ngeledek aku terus dari tadi. Sini nggak kamu? Awas lah, Aduh, Tio. Astagfirullah, lemarinya roboh dalamnya. Tio, kamu gimana sih? Ini barang-barang penting milik keluarga majikan aku semuanya jatuh ke lantai. Aduh, kita beresin sekarang. Hah? Suara apa itu? Aduh Tio, cepetan dong beresin ya. Jangan sampai ngeliatin doang. Bantu susun ke dalam. Ini aku udah bantuin dari tadi lah, tapi aneh banget ini setiap kali disusun, tapi kok malah jatuh lagi sih. Kayak ada yang dorong dari dalam. Gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Pokoknya masukin aja semuanya dulu. Kalau Bu Maya tahu dokumen keluarga ini berantakan begini, aku bisa langsung dikeluarkan. Nih, aku masukin lagi ya. Loh kok, tuh kan jatuh lagi lah. Merinding aku asli. Kayak ada sesuatu yang gak beres di ruangan ini. Aduh, gimana ini? Mana susahnya minta ampun dirapiinnya. Tolongin aku, Tio. Dorong lemari ini sedikit biar nggak miring. Lah, dengar gak? Ada suara langkah kaki. Jangan bilang Bu Maya. Ella, apa-apaan ini? Siapa laki-laki ini dan kenapa rumah saya bisa jadi kacau balau begini? Bu Maya, ampun Bu. Ini kenalin, ini sepupu Ella dari kampung Bu. Dia cuma mau anterin obat buat Ella, terus nggak sengaja nyenggol lemari pas mau pamit. Sepupu, kamu pikir saya bodoh Ella? Kemarin pas bunga retak kamu bilang Dito yang nyenggol. Sekarang rumah acak-acakan begini, kamu bilang sepupu kamu gak sengaja. Ampun Bu, jangan laporkan saya ke polisi Bu. Saya ngaku, saya bukan sepupunya Ella. Saya pacarnya Ella Bu. Tio, kamu ngomong apa sih? Diem. Biarinlah, aku nggak mau ikut-ikutan masuk penjara Bu. Sejujurnya saya udah sering diajak Ella ke sini pas ibu sama bapak lagi kerja. Kita makan makanan di kulkas, nonton TV, sampai main di kolam renang. Saya diajak sama Ella Bu. Ampun Bu. Ternyata selama ini kamu bohongin saya, Ella. Saya percaya sama kamu. Saya titipkan anak saya ke kamu, tapi ternyata kamu malah keluyuran dan bawa orang asing ke rumah saya. Bu Maya, ampun Ella hilap Bu. Tolong maafin Ella kali ini aja Bu. Ella janji gak bakal ngulangin lagi. Gak ada kata maaf lagi buat kamu, Ella. Kepercayaan saya udah kamu hancurkan. Angkat semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya sekarang juga. Kamu saya pecat. Kenapa sih nasib aku harus sial begini? Cuma gara-gara masalah sepele doang. Sampai tega banget Bu Maya mencat aku. Lagian si Tio juga latah banget pakai aku segala. Bukan yang ngebantu malah ngerusak semuanya. Tolongin saya, ada kabel putus. Jangan pakain aku, uang aku. Ya Allah, uang tabungan aku melayang semua ke got. Ampun ya Allah, ampun.
Ini pasti teguran buat aku. Aku udah bohong. Aku udah salahin anak kecil yang gak dosa. Aku udah dikasih rezeki dan amanah tapi malah tak sia-siain. Ampun ya Allah. Ampun. Tolonglah Mbak, bantu saya dapat kerjaan lagi sebagai pengasuh anak. Kasihan saya udah beberapa bulan ini nggak ada pemasukan sama sekali buat makan sehari-hari. Maaf banget ya Mbak Ella, bukannya kita nggak mau bantu, tapi nama Mbak Ella ini sudah masuk daftar hitam di hampir seluruh asosiasi pengasuh dan grup majikan komplek perumahan. Tapi kan saya udah berubah Mbak. Saya janji nggak bakal ngulangin kesalahan saya yang sama lagi. Saya janji bakal kerja telaten dan jujur. Masalahnya, track record Mbak Ella kemarin itu sudah fatal. Berita Mbak bawa orang luar ke rumah majikan, makan bareng tanpa izin, sampai nyalahin balita yang diasuh itu dan menyebar kemana-mana. Nggak ada satupun calon majikan yang mau ambil risiko buat nampung pengasuh yang pernah merusak kepercayaan. Iya Mbak, saya paham. Dulu saya pikir kepercayaan itu gampang didapat lagi. Ternyata pas sudah hancur nggak ada harganya sama sekali. Penyesalan saya. Jadikan pelajaran ya Mbak Ella, amanah itu mahal harganya. Kepercayaan adalah sebuah cermin. Sekali saja kita meretaknya dengan kebohongan dan penyalahgunaan amanah, maka pantulan kepribadian kita tidak akan pernah terlihat utuh kembali. Jangan pernah menukar tanggung jawab dan kejujuran hanya demi mengejar kesenangan sesaat. Ada apa ini Bu Lilis, Mas Budi? Kok kedengarannya ramai banget? Ini loh Pak RT, Mas Budi ini disuruh pindah malah duduk santai aja. Harusnya jalanan kampung kita ini ditertibkan dari buru-buru yang bajunya bau dan kotor begini. Malu-maluin kalau ada pejabat atau rekan kerja suamiku yang mau main ke rumahku. Pak RT, saya cuma istirahat 10 menit kok, nggak mengganggu jalanan sama sekali. Heh, ya jelas mengganggu lah. Sampean itu beda kelas sama keluarga kami. Duh, capek banget ya rasanya bawa tas segini aja beratnya minta ampun. Bu Lilis, habis dari mana tuh Bu? Kok kelihatan repot banget bawaannya? Ini loh Mbak Sri, baru selesai ngambil seragam dinas suamiku di tempat dry clean ternama di kota. Gak berani aku nyuci sendirian di rumah, takut kainnya nanti rusak. Soalnya kan kain seragam pegawai negeri itu beda sama kain daster tipis yang sampean pakai daily begini. Harganya mahal banget Bu. Walah, ya alhamdulillah tuh Bu kalau suaminya dapat fasilitas dan seragam bagus dari pemerintah. Ya emang harusnya disyukuri Bu Eni, tapi yang gak cuma disyukuri, emang udah kelasnya beda. Makanya dari dulu aku selalu bilang sama ibu-ibu di kampung ini, kalau cari suami itu yang punya masa depan jelas, yang ada jaminan, pensiunannya, punya posisi terpandang kayak suamiku, biar gak hidup pas-pasan terus. Ya kan rezeki orang beda-beda tuh Bu Lilis. Suamiku cuma jualan jamu keliling, yang penting halal dan cukup buat makan sehari-hari. Cukup buat makan aja kok bangga toh Mbak Sri. Hari gini cuma mikir makan besok. Kasian aku lihat sampean sama Bu Eni ini. Tiap hari banting tulang, kepanasan, keliling kampung, tapi hasilnya cuma cukup buat beli beras sekilo. Coba lihat aku, tinggal duduk manis di rumah, nunggu gaji dan tunjangan suamiku cair tiap bulan. Ya namanya juga usaha sendiri Bu, biar kecil-kecilan yang penting gak merepotkan orang lain. Iya sih, tapi tetap aja gak ada gengsinya. Di mana-mana itu ya keluarga PNS tetap jadi yang paling dihormati. Orang-orang kayak kalian ini harusnya banyak belajar dari aku biar tahu tata krama bergaul sama orang kelas atas. Iyain aja dah. Ya udahlah, aku mau pulang dulu. Soalnya suamiku pulang butuh dilayani. Dadah ibu-ibu biasa. Ya Allah, sombongnya minta ampun.
Bu Lilis, pas banget lewat sini. Mari Bu, ikut bergabung sebentar. Ini warga lagi gotong royong membersihkan rumput liar sama selokan lapangan kampung kita. Aduh ya ampun Pak RT, ini bau lumpur selokan sampai menyengat begini. Kok aku malah disuruh mendekat toh? Bisnisnya bau banget. Namanya juga nyerok lumpur got yang mampet Bu Lilis. Kalau nggak dibersihin nanti pas hujan deras tempat ini banjir. Air kotornya masuk ke rumah warga. Ya itu kan emang tugasnya sampean-sampean ini yang biasa kerja kasar. Kasian banget ya, pagi-pagi udah mandi lumpur dan bau busuk. Coba lihat aku, kulitku mulus begini, mana terbiasa kena debu dan kotoran tanah. Bu Lilis, ini kan kerja bakti warga, bukan masalah kerja keras atau halus. Tapi ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga kampung biar lingkungannya bersih dan sehat. Duh, maaf-maaf aja ya Pak RT. Istri pejabat PNS kayak aku ini punya derajat dan kelas tersendiri di masyarakat. Gak pantas rasanya kalau aku harus pegang sapu lidi atau nyerok lumpur bareng-bareng begini. Bisa-bisa nanti pas suamiku pulang rapat dinas, dia malu lihat istrinya kotor-kotoran kayak kuli. Ya Gusti, Bu Lilis, kita di sini semua sama-sama warga kampung kok. Gak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah cuma gara-gara kerja bakti. Sampean ini, jangan samain aku sama sampean ya, Bu Sumi. Level keluarga PNS itu beda jauh sama pedagang pasar atau kuli harian. Kami ini dihormati di mana-mana. Kalau Pak RT butuh orang buat nyapu, ya suruh aja itu buruh-buruh yang nggak punya kerjaan tetap. Jangan nyuruh istri orang terpandang kayak aku. Ya udah, kalau Bu Lilis emang nggak mau bantu, kami tidak memaksa. Tapi tolong jagalah tutur katanya, Bu. Lah, aku cuma ngomong kenyataan kok. Dah, aku mau lewat. Awas, jangan sampai baju mahalku ini kena cipratan lumpur kotoran kalian. Bener-bener ya sombongnya sudah sampai ke ubun-ubun itu mah. Duh Yanti, ini bumbu rendangnya kok warnanya pucat begini ya? Terus dagingnya pas tak gigit tadi keras banget kayak karet ban. Bu Lilis, iya Bu, maaf ya, kemarin cuma sanggup beli daging kepala sedikit, sisanya dicampur kentang biar cukup buat tetangga se-RT. Halah, pantesan aja rasanya hambar, uang dagingnya seuprit gitu. Terus ini dekorasi tendanya juga, ya ampun Yanti, kain warnanya aja pudar begini kok dipasang. Kelihatan banget murahannya, bikin mata sepet aja pas masuk. Bu Lilis, Mbak Yanti ini kan bikin syukuran kecil-kecilan ini buat ngucapin rasa syukur anaknya lulus sekolah. Yang penting niat tulus dan kebersamaannya toh Bu. Niat tulus ya niat tulus Bu Eni, tapi kan harus disesuaikan sama kepantasan. Jangan bikin acara tapi terkesan seadanya banget begini dong. Maklum sih ya, syukuran kelas pedagang kecil mah cuma sanggup seadanya. Coba besok pas suamiku naik pangkat atau sertifikasi cair, tak buatkan syukuran di gedung paling bagus di kota, pakai catering ternama, biar tahu bedanya mana makanan berkelas, mana makanan hasil kepepet. Ya ampun, kalau penyambutannya kurang berkenan di hati Bu Lilis. Kami cuma keluarga biasa yang nyoba bagi-bagi kebahagiaan sekadarnya. Makanya Yanti, kalau besok-besok mau bikin acara lagi, dicermin dulu kemampuannya. Kalau emang gak sanggup sewa catering bagus atau bikin dekorasi rapi, mending gak usah bikin hajatan sekalian, bikin malu tuan rumahnya sendiri aja. Jangan didengerin Mbak, dia itu cuma iri sama kamu. Orang sombong kayak dia nanti juga kena akibatnya. Kita tinggal nunggu waktunya aja ya. Bu Sumi, ini kangkung 2 ikat sama bayam seikat totalnya berapa? Jangan mahal-mahal ya. Bu Lilis, kangkung 3.000 seikat, bayamnya 2.000 seikat Bu. Totalnya jadi 5.000 aja, murah toh. Sayurnya baru dipetik tadi subuh dari kebun, masih seger-seger banget ini. Hah? 5.000? 1.500 2 ikat aja lah. Uang sayur kangkung segini aja kok dijual mahal-mahal. Udah agak layu begini juga.
Ya Gusti Bu, nawar kok sampai segitu banget. Modal ambil dari petaninya aja nggak dapat segitu Bu Lilis. Ini saya ambil untung cuma tipis banget loh, 500 rupiah doang per ikat buat nyambung hidup. Halah, jualan sayur di lapak kecil begini aja perhitungan banget sama pembeli. Pantesan jualan sampean gak pernah maju-maju dari dulu. Makanya rezekinya seret terus tuh. Bu Lilis, harga 5.000 buat sayur segar 3 ikat itu udah murah banget loh Bu di pasar ini. Sampean gak usah ikut campur ya Mbak Sri. Urus aja tuh jamu keliling kamu. Aku ini kan konsumen, berhak nawar lah. Lagian ya Bu Sumi, kalau dipikir-pikir, penghasilan kamu jualan sayur seharian kotor-kotoran di pasar gini, sebulan juga gak bakal bisa nyamain gaji pokok plus tunjangan suamiku 1 minggu. Bu Lilis, rezeki saya memang cuma dari jualan sayur di pasar, tapi insya Allah halal dan berkah buat makan keluarga saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan sama gaji suaminya Bu Lilis yang PNS itu. Loh, aku kan cuma ngomongin kenyataan. Kenyataan kalau level kita itu beda jauh. Sampean harus bersyukur aku mau mampir beli di lapak kotor ini. Nih, ambil duit 5.000. Aku bisa kembalian. Hitung-hitung aku bagi-bagi sedekah buat pedagang kecil kayak kamu. Ya Allah, sabar, biar Gusti Allah yang balas kesombongan orang itu. Aduh, ya ampun Mas Budi, bau keringetnya menyengat banget sampai sini. Kalau habis kerja kasar ngangkat-ngangkat semen gitu, mbok ya minggir sebentar atau pulang mandi dulu. Jangan nongkrong di pinggir jalan umum begini dong. Maaf Bu Lilis, saya baru selesai ngangkat material selokan. Capek banget, makanya selonjoran minum es teh sebentar sebelum lanjut kerja lagi. Ya tapi tahu tempat dan tahu diri dong. Orang-orang yang lewat sini kan risih. Lihat pemandangan kotor dan bau busuk begini, bikin kumuh jalanan kampung aja kamu. Ada apa ini Bu Lilis, Mas Budi? Kok kedengarannya ramai banget? Ini loh Pak RT, Mas Budi ini disuruh pindah malah duduk santai aja. Harusnya jalanan kampung kita ini ditertibkan dari buru-buru yang bajunya bau dan kotor begini. Malu-maluin kalau ada pejabat atau rekan kerja suamiku yang mau main ke rumahku. Pak RT, saya cuma istirahat 10 menit kok, nggak mengganggu jalanan sama sekali. Ya jelas mengganggu lah. Sampean itu beda kelas sama keluarga kami. Suamiku itu duduk manis di ruangan ber-AC, bajunya wangi, dihormati orang. Lalu cuma banting tulang mandi keringet, tapi hasilnya cuma recehan. Jadi tolong sadar posisi ya. Bu Lilis, Mas Budi ini kan lagi cari nafkah halal buat keluarganya. Kerjaan kasar pun kalau jujur itu mulia, nggak usah dipojokkan begitu. Halah, mau mulia mau enggak, tetap aja nggak ada gengsinya Pak RT. Udah ah, makin lama di sini makin ketempelan bau kotorannya. Sabar, orang sabar rezekinya lancar. Permisi, minggir dikit dong, tempatnya sempit amat. Aku mau bilas baju halusku nih. Mbak Sri, pakaianmu udah selesai dibilas belum? Udah kok Bu Eni, tinggal peras aja. Yuk kita pindah jemur halaman depan rumahmu aja. Ayo, kita lanjut ngobrol di sana aja. Kok malah pada buru-buru pergi? Kenapa? Takut ya lihat aku bawa deterjen impor yang baunya wangi mahal ini? Atau kalian sungkan dan minder kalau harus nyuci sebangku sama istri PNS? Bukan begitu Bu Lilis, kami cuma mau jemur baju mumpung mataharinya belum terlalu terik. Halah, gak usah ngeles deh. Aku tahu kok, kalian pasti iri kan lihat hidupku yang serba enak. Makanya tiap kali aku datang, kalian langsung pada bubar kayak lihat hantu. Jujur ya Bu Lilis, kami bukan iri, kami cuma capek tiap kali ketemu Bu Lilis. Isinya cuma pamer harta, ngerendahin pekerjaan suami orang, dan membanggakan jabatan PNS suaminya terus. Kita ini hidup tetanggaan, mau yang tenang-tenang aja.
Dengar ya Bu Eni, kalau orang kaya dan punya jabatan bicara fakta, orang miskin kayak kalian pasti nganggapnya pamer. Itu namanya mental iri. Makin kalian jauhin aku, makin membuktikan aku kalau aku ini emang paling terpandang di kampung ini. Takut kalah saing kan? Ya sudahlah, terserah Bu Lilis mau mikir apa. Mari Bu Eni kita jalan. Biarin aja pada pergi. Emang selayaknya orang-orang level bawah itu nggak pantas berada di dekat aku. Alah, indah banget rencana kebanggaan keluarga PNS ini. Makin dilihat, makin kelihatan berkelas ya. Orang-orang kampung ini emang pantasnya cuma bisa mandangin aku dari jauh. Siapa lagi di kampung ini yang punya posisi setinggi keluarga aku? Nggak ada, cuma aku. Siapa di kampung ini yang punya posisi setinggi keluargaku? Nggak ada, cuma aku. Suara apa itu? Siapa yang berani ngikutin omonganku? Keluar kamu, jangan sembunyi di balik pohon. Istri PNS gak pantas ngerjain pekerjaan kasar. Gaji suamimu gak bakal nyamain gaji suamiku. Orang-orang kotor gak selevel sama kamu. Hentikan, siapa yang ngerekam suara-suara itu? Kurang ajar ya kalian, mau mempermalukan aku di depan publik. Ada apa ini? Aduh, cermin apa ini? Kenapa menempel keras banget di badanku? Panas, tolong siapapun tolong lepasin ini dari dadaku. Dia kenapa ya? Pakai kostum baru kah? Udahlah, aku nggak peduli. Yang penting jualan aku habis. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ayo dicoba cemilan enak yang murah di kantong. Belinya tinggal tap gambar di layar ya. Udah ada keranjang kuningnya. Ayo buka HP-nya dan pesan sekarang juga. Panas ya Tuhan, kenapa nggak bisa dilepas? Ini cuma cermin mainan kan? Lepas, ayo lepas. Dekorasi murahan, makanan hambar, orang-orang bau keringat, cuma nambah-nambahi kotor kampung aja. Diam, tolong berhenti ngomong. Itu kan cuma ucapan bercandaan kok pas lagi emosi. Kenapa terus-terusan diulang? Jangan diputar balikan begitu dong. Sadar posisi ya, beda kelas. Kamu itu cuma pedagang kecil, cuma buruh harian. Ampun, aku mohon berhenti. Kenapa cermin-cermin ini makin banyak? Tubuhku berat banget, panas. Tolongin aku, siapa aja. Tolong cabut cermin-cermin ini. Aku gak mau denger suaraku sendiri lagi, ampun. Pantes jualanmu gak maju-maju. Makanan murahan, bau keringat, bikin kotor kampung. Tolongin aku. Hentikan suara-suara ini. Tolong lepasin cermin-cermin ini dari badanku. Sakit banget, panas banget. Ya Allah Bu Lilis, kenapa bisa sampai begini? Kok seluruh tubuhnya tertutup cermin semua? Dengerin deh, cermin-cermin itu mengeluarkan suara Bu Lilis sendiri. Itu kan kata-kata tajam yang tadi pagi dia ucapkan ke saya di pasar. Iya Bu Sumi, itu juga ucapan dia pas ngerendahin saya sama Bu Eni di pos ronda dan tempat cuci. Ternyata setiap kata-kata sombongnya kembali memantul dan menghantam dirinya sendiri. Mbak Sri, Bu Sumi, Mas Budi, maafin aku. Tolong bantu aku cabut cermin ini. Aku mohon, jangan cuma dipandangin aja. Halah, biarin aja. Dulu kan sampean sendiri yang bilang kalau kita ini gas level. Ngapain sekarang minta tolong sama kita-kita yang buruh dan pedagang kecil ini?
Tahan warga sekalian, tahan. Jangan ada yang menyoraki, menghina, atau membalas dendam. Cukup. Tapi Pak RT, dia udah keterlaluan banget selama ini sama kita. Saya tahu Bu Sumi, tapi kalau kita ikut menghina dan menertawakan penderitaan Bu Lilis sekarang, lantas apa bedanya kita dengan kesombongan yang dia lakukan selama ini? Jangan dibalas dengan kejahatan lagi. Biarlah kejadian aneh ini jadi pelajaran berharga buat kita semua dari Yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim Lilis, ini kamu kenapa Lilis? Kok badan kamu tertutup cermin begini? Pak, tolongin aku, Pak. Tolongin istrimu. Cermin-cermin ini nempel di badanku, nggak bisa dilepas. Setiap mau aku lepasin, malah muncul yang baru, Pak. Arah, panas banget Lilis. Kok ada suara-suara aneh keluar dari cermin ini? Gaji suamiku lebih besar dari kalian. Istri PNS gak pantas ngerjain pekerjaan kasar. Kalian semua itu orang-orang iri. Ya Allah Lilis, jadi suara hinaan di cermin ini semua ucapan kamu. Aku cuma... Tega kamu ya Lilis, selama ini aku kerja jujur dari pagi sampai sore buat menjaga nama baik dan pengabdianku sebagai PNS. Tapi di belakangku, kamu pakai nama jabatan dan seragamku cuma buat merendahkan dan menginjak-injak tetangga. Pak, maafin aku, Pak. Tolong bantu aku. Katanya jabatan PNS punya wibawa. Pakai seragammu, Pak. Usir cermin dan suara-suara azab ini. Seragam dan jabatanku nggak ada gunanya buat menutupi kesombonganmu Lilis. Jabatan itu amanah buat melayani masyarakat, bukan buat gaya-gayaan atau ngerendahin orang lain. Aku malu setengah mati sama Pak RT, sama pedagang pasar, sama seluruh warga kampung. Pak, jangan tinggalin aku, Pak. Tolong. Bertobatlah Lilis, minta maaf sama Gusti Allah dan semua tetangga yang udah kamu sakiti hatinya. Aku nggak sanggup lihat kamu kalau kamu belum sadar juga. Pak, buka pintunya, Pak. Ampun, aku salah, aku ngaku salah. Kenapa tiap kali aku mau marah atau mau nyalahin orang lain, yang kelihatan justru mukaku sendiri yang jelek dan menakutkan begini? Apa emang semenyengat ini ya rasa sakit hati tetangga-tetangga aku pas aku hina dulu? Bobby, kamu mau ngetawain tante juga ya? Mau ngejek tante yang aneh-aneh dan penuh cermin ini? Enggak kok Tante Lilis, Bobby nggak mau ngejek. Kata ibu, kita nggak boleh ngejek orang yang lagi tertimpa musibah. Tapi kan tante gak jahat. Tante sering ngatain orang tua kamu, sering ngerendahin warga di sini. Ya, ibu memang bilang Tante Lilis kena teguran karena suka pamer dan sombong sama orang kecil. Tapi ibu juga bilang kasihan Tante Lilis kalau ditinggalin sendirian begini. Bobby cuma mau bilang, Tante Lilis jangan nangis lagi ya. Ya Allah, nak, anak kecil sepolos ini bahkan punya rasa kasihan sama aku yang udah keterlaluan. Maafin tante ya Bobby, maafin tante. Gusti Allah emang maha adil. Semoga penyesalanmu ini beneran datang dari hati yang tulus ya Bang Lilis. Selamat pagi Bu Sumi. Hati-hati ya, jalanannya agak licin habis hujan semalam. Bu Lilis, iya Bu, terima kasih banyak ya udah dibantuin sapuin jalannya. Jangan terlalu capek-capek loh Bu.
Nggak apa-apa Bu Sumi, justru aku senang bisa ikut bantu-bantu kebersihan kampung. Udah kewajibanku sebagai warga di sini untuk saling menjaga. Kalau disimak-simak sekarang Bu Lilis beda banget ya Pak RT. Tutur katanya halus, nggak pernah lagi pamer-pamer seragam atau gaji suaminya. Benar Mbak Sri, cermin-cermin yang melekat di tubuh Bu Lilis itu akhirnya bukan lagi jadi hukuman yang menakutkan, tapi berubah jadi pengingat abadi. Iya ya Pak, kejadian ini benar-benar bikin satu kampung belajar banyak hal. Kehormatan dan harga diri seseorang itu tidak pernah diukur dari seberapa tinggi jabatan keluarganya, seberapa mahal seragam yang dikenakannya, atau seberapa banyak harta simpanannya. Kehormatan sejati itu tumbuh dari akhlak, kerendahan hati, dan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia dengan penuh rasa hormat. Oh, pakai kris digital ya, Mbah? Bisa banget kok. Sini Mbah, biar saya bantu pandu cara pencet-pencetnya. Sini apanya, saya pegang sebentar ya, biar Mbah nggak bingung. Oh iya, tolong ya Bu Titi. Mbah mah beneran kagak paham sama sekali soal barang elektronik begini. Yang penting jumlahnya pas dan nggak kurang. Waduh, Mbak Darmi, aduh gimana ya? Ini barusan saya pencet, tapi katanya transaksinya gagal karena sinyalnya kurang kuat di sini. Tulisannya error, Mbah. Kita coba sekali lagi ya, biar pembayarannya sah. Loh, gagal ya? Mari Pak, silakan jalan-jalan paginya. Monggo Mbak, mampir ke warung nanti ya. Bahan-bahannya seger semua loh. Bagus, hari ini kelihatannya bakal rame banget. Zaman sekarang ini emang paling enak kalau jualan. Semua orang maunya serba gampang, tinggal klik-klik pakai HP, pencet kris, langsung beres. Tapi ya kalau cuma ngandelin keuntungan normal, kapan saya bisa beli kalung emas baru yang di toko seberang itu? Uang digital kayak gini kan gak kelihatan fisiknya. Kalau notifikasinya udah masuk, terus saya bilang belum masuk karena gangguan jaringan, mereka juga mana bisa protes. Orang-orang kampung sini kan rata-rata sungkanan, apalagi kalau saya pasang muka meyakinkan. Kalau modal klik sekali tap dapat duitnya 2 kali. Ya jelas saya yang paling mantap dong untungnya. Pagi ini harus dimulai dengan strategi itu. Bu Titi, ini total semuanya jadi 150 ya. Saya bayar pakai kris aja ya, biar nggak repot nyari uang kembalian. Tolong barcode-nya dideketin dong, Bu. Oh iya, silakan Mbak Lastri, scan aja ya sebelah sini ya. Nah, pas banget itu nominalnya. Belanjaan hari ini buat acara arisan nanti malam ya. Iya nih Bu, makanya beli agak banyakan. Nah, ini sudah bayar transfer ya. Tuh, di layar HP saya statusnya sudah berhasil. Coba cek dulu di HP Bu Titi. Aduh, sebentar. Kok di HP saya belum ada suara notifikasinya ya? Coba saya buka aplikasinya dulu deh. Kok muter-muter terus begini? Duh, Mbak Lastri, sinyalnya kayaknya lagi lemot banget nih dari pagi. Loh, masa sih Bu? Tapi saldo rekening saya udah langsung kepotong loh ini. Buktinya juga udah jelas tertulis sukses. Jaringan di sini biasanya lancar-lancar aja kok. Aduh, maaf banget Mbak Lastri. Bukannya saya nggak percaya sama Mbak Lastri, tapi aturannya kalau belum masuk di aplikasi saya, barangnya belum boleh dibawa pulang. Namanya juga sistem online, kadang suka error. Atau gini aja deh, buat sementara Mbak Lastri bayar tunai dulu aja, uang pas. Nanti kalau saldo yang di HP ini udah masuk dan beneran double, tenang aja, pasti langsung saya balikin utuh kok. Saya kan nggak mungkin kabur. Ya sudahlah, daripada saya bolak-balik lagi acaranya ketunda. Ini uang tunainya 150.000, tapi beneran ya Bu. Nanti kalau sudah masuk tolong kabari saya. Siap Mbak Lastri, pasti saya kabari kalau udah normal. Terima kasih banyak ya, semoga acaranya lancar.
Serius banget Pak Lastri ngeliatin HP-nya dari tadi. Ada apa sih? Lagi nunggu kabar penting ya? Ini loh Bude, saya lagi heran banget. Tadi siang kan saya belanja di tempat Bu Titi buat keperluan arisan. Terus katanya uang transfer Krisnya saya belum masuk karena gangguan sinyal. Jadi terpaksa saya bayar double pakai uang tunai. Loh, terus masalahnya di mana? Nah, barusan ini saya iseng cek mutasi rekening lewat M-Banking. Ternyata uang 150.000 yang lewat Kris tadi siang itu beneran sudah kepotong dan sukses terkirim ke rekening warung Bu Titi. Padahal tadi bilangnya kosong. Loh, kok bisa persis sama kejadian kayak saya? Kemarin lusa saya juga dikituin pas beli telur sama tepung. Katanya sistem aplikasinya lagi error. Jadi saya disuruh bayar tunai lagi. Karena saya malas ribut ya saya bayar aja. Masa iya? Berarti bukan cuma saya dong yang digituin. Iya, masa sistem bank error terus tiap hari khusus di warung dia doang? Jangan-jangan kita ini ditipu. Coba deh Mbak Lastri tanya lagi nanti. Jangan mau rugi begitu. Uang segitu kan lumayan banget buat beli keperluan yang lain. Iya Bude, besok-besok kalau saya kesana lagi saya mau minta penjelasan yang jelas. Nggak bisa dibiarin kalau terusan begini. Selamat pagi Mbah Darmi, seger banget mukanya habis pengajian. Kebetulan nih Mbah, saya bawa kecap manis sama bumbu dapur instan yang kemarin Mbah cari. Mau sekalian diambil sekarang nggak? Oh Bu Titi, iya boleh deh. Kebetulan di rumah emang udah habis total, tapi ini bayarnya gimana ya? Kemarin anak saya bilang uang belanjaan udah dimasukin ke HP ini. Katanya tinggal ditunjukin aja kalau mau beli apa-apa. Oh, pakai kris digital ya Mbah? Bisa banget kok. Sini Mbah, biar saya bantu pandu cara pencet-pencetnya. Sini apanya, saya pegang sebentar ya, biar Mbah nggak bingung. Oh iya, tolong ya Bu Titi. Mbah mah beneran kagak paham sama sekali soal barang elektronik begini. Yang penting jumlahnya pas dan nggak kurang. Waduh Mbak Darmi, aduh gimana ya? Ini barusan saya pencet, tapi katanya transaksinya gagal karena sinyalnya kurang kuat di sini. Tulisannya error Mbah. Kita coba sekali lagi ya, biar pembayarannya sah. Loh, gagal ya? Ya udah, dicoba lagi aja Bu Titi. Monggo silakan disesuaikan. Mbah ikut aja. Yang penting urusannya beres dan barangnya bisa bawa pulang. Nah, ini baru berhasil Mbah. Transaksi yang kedua baru sukses masuk. Ini HP-nya saya balikin ya Mbah. Terima kasih banyak ya udah belanja-belanjaan seger di saya. Iya, sama-sama Bu Titi. Terima kasih banyak ya sudah dibantu. Beneran ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Masa setiap kali kita belanja di tempat Bu Titi ujung-ujungnya saldo rekening kita kepotong 2 kali lipat. Tapi dia tetap ngotot minta bayar tunai. Alasannya selalu sama, kalau nggak sinyal jelek ya sistem banknya lagi error. Lah kamu masih mending cuma ditegesin gitu. Kemarin sore saya lebih parah. Pas saya cek M-Banking di depan matanya langsung, terus saya tunjukin bukti transfernya yang statusnya udah berhasil, dia malah balik marah-marah. Loh kok bisa dia yang marah padahal kan posisinya kita yang rugi uang. Ya itu dia langsung pasang muka galak terus bilang kalau saya ini mau nipu dia pakai bukti transfer palsu hasil editan aplikasi. Dia bilang zaman sekarang banyak orang pintar tapi licik, suka ngedit foto demi dapat sembako gratis. Lah saya kan tersinggung banget dituduh begitu. Akhirnya ya karena males ribut liatin orang banyak, terpaksa saya bayar tunai lagi. Nombok deh. Permisi bapak-bapak, tolong tenang dulu, jangan bicaranya pakai emosi begitu. Saya dari tadi dengar samar-samar soal warung Bu Titi. Ada masalah apa sebenarnya yang bikin kalian sampai sekesal ini? Ini loh Pak RT, kami semua ngerasa dicurigai sama Bu Titi lewat pembayaran QRIS itu. Korban di kampung
kita ternyata udah banyak banget, bukan cuma 1-2 orang doang. Bahkan kasihan itu Mbak Darmi yang nggak tahu apa-apa juga kayaknya kena tipu pas belanja kemarin. Astagfirullah, tenang dulu semuanya. Kita ini hidup bertetangga, jangan langsung menuduh atau bikin gosip tanpa ada bukti yang benar-benar kuat. Nanti malah jadi fitnah yang bikin ribut sekampung. Bukan fitnah lagi Pak RT, bukti mutasi di HP kami ini udah jadi bukti yang paling kuat. Masa mutasi rekening bank bisa bohong? Kita semua punya bukti validnya kok. Kita kumpulin bukti-bukti transfer dari warga yang lain juga. Kalau memang terbukti ada unsur kesengajaan atau kecurangan, baru kita bicarakan baik-baik dengan Bu Titi biar dapat solusi yang adil. Aduh, untung banyak. Hari ini benar-benar berkah luar biasa buat dompet saya. Gak sia-sia saya dengerin saran buat pasang kris di warung. Orang-orang kampung sini tuh emang dasarnya gampang banget dibohongin. Tinggal dikasih muka panik sedikit, terus disebut kata gangguan sinyal atau sistem pusat error. Mereka langsung percaya gitu aja tanpa mikir panjang. Lagian salah mereka sendiri juga sih. Punya HP canggih tapi males ngecek riwayat transaksi dengan teliti. Rata-rata juga pada sungkanan kalau mau debat lama-lama di warung. Ya udah, mendingan uangnya masuk ke kantong saya aja sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang basreng dan keripik kaca stoknya udah banyak. Jangan lupa dibeli ya. Bu Titi, ayo beli basreng dan keripik kaca saya, Bu, buat cemilan di rumah. Belinya tinggal tap gambar di layar. Gak susah kan, Bu? Gak, makasih. Saya nggak tertarik. Seratus, 200, 300. Wah, luar biasa. Ini namanya kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Coba kalau saya jujur, paling untungnya cuma cukup buat makan sehari-hari. Tapi kalau pakai trik sinyal error kayak tadi, nah, tumpukan uang yang ini kan murni jadi bonus gratis buat saya. Besok-besok trik ini harus saya coba ke pelanggan yang lain lagi, terutama yang jarang bawa uang pas, biar kembaliannya bisa saya tahan dulu. Loh, angin dari mana ini? Pintu kan udah saya kunci rapat tadi. Ah, paling cuma perasaan saya aja. Suara apa itu? Kok tumpukan uang ini tiba-tiba berasa kaku? Astaga, kenapa warnanya berubah jadi abu-abu pucat begini? Aduh, kenapa ini uangnya saling nempel keras banget seperti di semen? Gak bisa ditarik sama sekali. Hai, lepas. Kenapa tangan saya malah ikut menempel erat begini di pinggiran? Tolong, ini mainan macam apa ini? Aduh Gusti, tolong. Ini kenapa bebannya jadi makin berat begini? Tanganku rasanya seperti mau patah ditarik ke bawah. Di mana pisau dapur? Di mana? Pasti ini cuma sihir atau ada orang yang mau ngerjain saya. Harus saya congkel paksa biar hancur. Pokoknya harus lepas. Ayo lepas saya bilang. Jangan main-main sama saya. Uang itu punya saya, hak saya. Ah, sakit. Tanganku rasanya seperti kejepit pintu besi. Tolong, kenapa pisau besi bisa patah begini? Balok ini berarti sudah seperti batu kali ukuran raksasa. Saya nggak bisa angkat tangan saya lagi. Tolong, siapapun di luar sana, tolong saya.
panggilin dokter atau siapa aja. Tanganku nggak bisa lepas dari batu ini, tolong. Bu Titi, astagfirullahaladzim, ada apa ini malam-malam teriak begitu? Ibu kenapa posisinya bungkuk-bungkuk begitu? Loh Pak RT, coba lihat itu benda apa yang dipegang Bu Titi. Itu kan tumpukan uang kertas pecahan 100 ribuan, banyak banget. Tapi kok warnanya abu-abu pucat dan kaku kayak batu bata. Ini bukan dipegang, Bude, ini nempel, nggak bisa lepas sama sekali. Tadi pas lagi saya hitung, tiba-tiba semuanya mengeras jadi batu begini. Tolong tarikin Pak RT, tolong tarik sekuat tenaga. Tangan saya rasanya mau lepas dari pundak. Aduh, berat sekali ini Bu. Ini bukan berat batu biasa, ini kayak ditarik jangkar kapal ke dalam tanah. Kami nggak kuat kalau cuma ditarik begini. Sebenarnya ini benda apa Bu Titi? Kok bisa-bisanya uang kertas berubah jadi batu berat begini? Iya, aneh banget. Kok bisa uang sebanyak itu mendadak menempel dan berubah jadi batu? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama apa yang kita omongin tadi siang. Aduh, ampun, jangan tanya-tanya lagi, sakit banget. Tanganku rasanya panas membara kayak dibakar, tolong. Bu Titi, itu kan tumpukan uang yang tadi siang saya bayar kan? Saya hafal itu ada ikatan karet merah yang saya pakai buat bungkus uang tunai darurat saya. Kenapa uang itu bisa ada di tumpukan batu itu? Iya betul, lihat itu ada sisa-sisa lembaran uang kertas yang belum sepenuhnya berubah jadi abu-abu. Itu uang kami semua kan Bu Titi? Uang yang katanya nggak masuk lewat QRIS. Maafkan saya, Pun, tolong maafkan kesalahan saya. Saya ngaku, saya udah bohong sama kalian semua selama ini. Astagfirullah, jadi beneran Bu? Berarti laporan warga selama ini soal transaksi ganda itu semuanya ulah sengaja dari kamu? Iya Pak RT, setiap kali warga bayar pakai kris, sebenarnya notifikasinya langsung masuk ke HP saya. Tapi karena saya serakah, saya pura-pura bilang jaringannya error atau sinyalnya hilang. Saya sengaja begitu biar mereka bayar lagi pakai uang tunai. Saya pengen cepet kaya, saya pengen beli perhiasan emas. Tega banget kamu Bu Titi. Kami ini bertetangga, cari uang susah-susah, tapi kamu malah manfaatin kejujuran dan ketidakpahaman kami buat keuntungan pribadi. Saya hilaf Mbak Lastri, saya benar-benar minta maaf. Tolong, saya janji, demi Allah saya janji akan kembalikan semua uang kalian sampai rupiah terakhir. Saya nggak akan simpan sepeser pun uang haram ini lagi. Tolong ampuni saya, ringankan beban di tangan saya ini, rasanya sakit sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong tenang. Bu Titi sudah mengakui kesalahannya secara terbuka di depan kita semua. Sekarang yang paling penting adalah niat baiknya untuk bertanggung jawab. Bu Titi, besok pagi-pagi sekali kami harus selesaikan semua urusan utang dan ganti rugi ini di depan seluruh warga. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Selamat pagi warga sekalian, terima kasih sudah hadir dengan tertib seperti kesepakatan kita semalam. Hari ini Bu Titi akan mengembalikan seluruh uang hasil transaksi ganda yang pernah diambil secara tidak jujur. Silakan maju satu persatu sesuai urutan, tunjukkan bukti transaksi kalian dan mari kita selesaikan masalah ini dengan damai. Ini bukti transaksi yang saya kemarin Bu Titi, nilainya Rp150.000 yang kepotong di rekening. Padahal kemarin saya udah bayar tunai dengan jumlah yang sama. Mbak Lastri, ini uang 150.000 milik kamu. Saya kembalikan utuh ya. Tolong dimaafkan kesalahan saya kemarin. Saya benar-benar hilaf dan serakah. Iya Bu Titi, saya maafkan. Semoga ini jadi pelajaran berharga buat kita semua, terutama buat Bu Titi biar enggak ngulangin lagi. Ya ampun, batunya mulai retak Pak RT. Panggil warga selanjutnya tolong. Silahkan selanjutnya Mbak Darmi, monggo maju Mbak. Duh, Titi Mbak nggak tahu nominal pastinya berapa, tapi kata anak Mbak kemarin pas dicek, saldo di HP Mbak kepotong 2 kali sekitar 100.000 buat beli bumbu dapur.
Mbak, maafkan Titi ya Mbak. Titi tega banget tipu orang tua kayak Mbak yang bener-bener percaya sama Titi. Ini uang Mbak 100.000, Titi kembalikan. Titi bener-bener minta maaf Mbak. Iya Nduk, Mbak sudah maafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Gusti Allah itu maha pengampun bagi hambanya yang mau jujur dan bertaubat. Alhamdulillah, tanganku bebas. Terima kasih ya Allah, terima kasih semuanya. Saya janji gak akan pernah berbuat curang lagi seumur hidup saya. Siang Bu Titi, wah warungnya makin rapi aja nih sekarang sejak buka kembali, seneng liatnya. Siang juga Pak, Alhamdulillah pelan-pelan ditata lagi biar pembeli yang datang juga ngerasa nyaman belanja di sini. Mau cari apa hari ini? Mau beli beras sama minyak goreng kayak biasa Bu. Oh ya, totalnya jadi berapa? Kali ini saya bayar pakai QRIS aja ya biar praktis. Boleh banget Pak, ini totalnya jadi Rp85.000 ya, silakan di scan. Nah ini Pak, silahkan dilihat layarnya ya. Pembayaran dari Bapak atas nama rekeningnya sudah langsung masuk. Pas Rp80.000, transaksinya sukses dan cuma sekali masuk ya Pak, aman semuanya. Wah mantap banget sekarang pelayanannya Bu, transparan dan jelas begini bikin kita yang belanja jadi tenang dan makin percaya. Iya Pak, saya sudah kapok. Kejujuran itu ternyata jauh lebih berharga daripada semua keuntungan dunia yang cuma sementara. Uang haram itu akhirnya cuma jadi beban berat yang bikin malu diri sendiri sama keluarga. Sekarang yang penting berkahnya aja. Hebat Bu Titi, kami semua salut sama perubahan sikap Bu Titi sekarang. Semoga warungnya makin laris manis dan berkah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak, hati-hati di jalan.